datang di Parukuta Voice, Voice to Inspiration Catholic Education. Jadi teman-teman, ini adalah ruang berbincang-bincang, belajar dan juga bertumbuh bersama dalam iman lewat suara inspiratif. Dan perkenalkan, saya Densi. Di sini saya akan menemani kalian semua dalam perbincangan kita pada hari ini. Dan pada episode kali ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat sekali dengan kehidupan anak muda, terkhususnya anak muda Katolik. Ya, tentu saja hari ini kita akan berbicara tentang peran Taruna Muda Katolik atau kata kerennya Parok dalam kehidupan gereja. Dan tentu saja teman-teman, kita tidak akan berbincang-bincang sendiri, tapi kita akan ditemani oleh narasumber yang begitu luar biasa dan sangat dekat sekali dengan kehidupan gereja, yaitu Romo. Halo Romo. Selamat sore. Sore Romo, selamat datang Romo di Parukuta Voice. Terima kasih Romo karena sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan kami pada hari ini. Bagaimana kabarnya Romo? Baik, sehat. Puji Tuhan baik ya teman-teman. Jadi Romo, hari ini kita akan bincang-bincang tentang peran Taruna Muda Katolik dalam kehidupan gereja. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin Romo bisa memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman yang sedang menonton. Baik, terima kasih. Saya Romo Justinus Guru Kedi, biasa disapa Romo Justin. Saya seorang imam projo Keuskupan Betabula. Sekaligus juga tugas saya sekarang menjadi kepala sekolah di SMA Katolik Saint Peter Waikabubak, sekaligus juga membantu menjadi pastor rekan di Paroki Santo Petrus dan Paulus Waikabubak. Baik, terima kasih atas perkenalannya Romo. Jadi teman-teman sudah bisa kenal ya, Romo Justin ini adalah pastor pendamping di Paroki Santo Petrus dan Paulus Waikabubak, sekaligus kepala sekolah SMA Katolik Saint Peter Waikabubak. Nah Romo, sebelum kita masuk nih kepada inti pembahasan, banyak sekali teman-teman di luar sana yang hanya tahu nih, Taruk itu Taruna Muda Katolik, tapi mereka belum tahu secara mendalam apa sih Taruk itu sebenarnya. Mungkin sebagai awal perbincangan kita hari ini, mungkin Romo bisa menjelaskan terlebih dahulu. Baik, Taruk itu sesungguhnya adalah singkatan dari Taruna Muda Katolik. Ya. Taruk itu sendiri dalam arti kata yang sebenarnya, Taruk itu artinya tunas tumbuhan yang sedang ingin bertumbuh. Ya. Kalau namanya tunas tumbuhan yang sedang ingin bertumbuh, ada dua hal penting yang ada di dalamnya. Yang pertama tentu ada harapan, dan yang kedua ada kerentanan. Dalam konteks ini tentu berbicara tentang Taruk itu sendiri, Puspas Keuskupan Wetabula berinisiatif untuk membentuk satu kelompok kategorial yang berada di bawah wadah untuk anak-anak SMA, di tingkat SMA. Hal ini juga terjadi karena pertama-tama bukan berdasarkan kenyataan bahwa ada keprihatinan yang terjadi. Keprihatinan itu dimaknai karena sudah ada Bapak Uskup sendiri melihat bahwa ada wadah untuk anak sekami, anak remaja, ada wadah untuk OMK, orang muda Katolik, tetapi ada yang lupa dari konteks yang ada, yaitu anak-anak SMA. Dan kita tahu bahwa konteks yang ada kalau kita berbicara tentang Taruk, di bawah Taruk itu ada harapan dan juga ada kerentanan yang ada, maka kita harus mau tidak mau berupaya untuk membentuk satu wadah yang kuat. Dan itulah yang kita sebut dengan Taruk itu. Ya. Terima kasih banyak Romo. Menarik sekali ya teman-teman, dari penjelasannya Romo mungkin kita sudah bisa pahami bahwa Taruk ini adalah kelompok kategorial untuk anak SMA untuk bisa bertumbuh dan menjadi tunas yang bisa membawa harapan. Nah Romo, kalau secara khusus nih, di parokinya kita, Paroki Santo Petrus dan Paulus Waikabubak ini, Taruk kan sudah berjalan kurang lebih selama 2 tahun ya Romo, dan sudah ada 4 Taruk ya Romo kalau tidak salah. Nah, kira-kira ketika Romo melihat bahwa perjalanan Taruk ini sudah berada selama 2 tahun, bagaimana sih Romo melihat bahwa peran Taruk dalam kehidupan gereja saat ini itu seperti apa?
Ya, baik. Kalau saya tidak salah, mungkin hampir 2 tahun ya, Taruk ini ada dan hadir di Paroki Santo Petrus dan Paulus Wakabubak. Saya melihat ada sebuah perkembangan dan kemajuan yang baik. Karena apa? Karena terus terang saya setiap hari selalu berhadapan dengan anak-anak SMA, karena hal-hal seperti itulah yang saya lihat bahwa itulah yang sebenarnya menjadi kenyataan bagaimana kita berusaha untuk anak-anak di usia SMA ini harus mendapatkan pendampingan yang khusus. Dalam konteks ini, perkembangan yang ada di Taruk di Paroki Santo Petrus dan Paulus Wakabubak ini saya rasa cukup bagus. Ini didukung oleh kakak-kakak pendamping yang memang sangat kuat. Lalu dalam konteks ini, perkembangan-perkembangan yang ada, saya melihat ada sekian banyak keterlibatan-keterlibatan yang konkret yang ada di dalam komunitas Taruk ini. Ada keterlibatan selain mereka punya kesempatan untuk duduk bersama, pertemuan rutin, ada kegiatan-kegiatan tanggungan liturgi, ada kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan sharing, kegiatan-kegiatan saling berbagi. Itu adalah sesuatu yang baik. Karena kita ingin di dalam konteks yang ada, Taruk harus menjadi orang yang kuat di dalam kebersamaan. Itulah yang penting. Ya. Menarik sekali ya Romo, dari penjelasannya Romo kita tahu ya teman-teman bahwa Taruk ini memiliki peran yang sangat aktif sekali dalam kehidupan gereja. Dari berbagai kegiatan yang sudah hadir, Taruk ini menjadi contoh konkret dalam kehidupan gereja dan juga pertumbuhan iman, gitu ya Romo? Iya. Baik. Romo, untuk pertanyaan yang ketiga nih, kira-kira sejauh mana sih keterlibatan Taruk dalam kegiatan dan pelayanan gereja di paroki ini, apalagi di parokinya kami, Paroki Wakabubak, dan peran apa saja yang sebenarnya bisa dilakukan oleh orang muda Katolik lagi untuk menghidupkan kehidupan gereja? Iya, baik. Seperti yang sudah saya ungkapkan tadi bahwa keterlibatan konkret yang ada sebenarnya sudah mulai di dalam Taruk sendiri berusaha untuk sebagai kelompok yang inklusif, kelompok yang terbuka, yang senantiasa mengajak yang lain, yang senantiasa juga berusaha untuk melihat keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar, berpeluang untuk berinisiatif, untuk berkontribusi dalam hal-hal yang konkret. Hal-hal inilah yang saya pikir itulah yang harus terus diasah, itulah yang harus terus diwujudkan. Bahwa dalam kaitan dengan keterlibatan konkret dalam kegiatan liturgi, dalam KOR, dalam kegiatan-kegiatan rekoleksi, kegiatan-kegiatan misalnya ada kegiatan perlombaan antar Taruk di keuskupan, di tingkat keuskupan, kalian sudah menunjukkan kualitas yang tidak hanya saja untuk pengembangan-pengembangan iman, tetapi juga untuk kemajuan daya nalar, daya pikiran yang membuat Anda memiliki loncatan yang lebih tinggi untuk menjadi orang muda yang sungguh-sungguh punya power, punya kekuatan. Menarik sekali ya Romo, dari yang Romo sebutkan bahwa kegiatan anak muda ini sudah punya contoh konkret dalam kehidupan paroki kami. Contohnya KOR, rekoleksi, sharing, dan lain sebagainya. Dan pastinya teman-teman itu akan lebih berdampak buat kami sebagai orang muda Katolik atau anak Taruk yang dapat membangun nih personal branding kami sebagai orang muda. Nah Romo, namun kalau kita melihat ya sekarang realita bahwa anak muda ini sudah dihadapi dengan perkembangan zaman, dengan berbagai pengaruh untuk anak muda, mulai dari pengaruh pergaulan, media sosial, lingkungan, dan lain sebagainya. Dan tentunya itu bisa menjadi hambatan, Romo, buat kita sebagai orang muda untuk terlibat aktif dalam kegiatan gereja. Nah, ketika Romo melihat realita tersebut ini, bagaimana sih menurut Romo cara kita sebagai anak muda untuk membangun dan menguatkan Taruk agar tetap memiliki semangat untuk terlibat aktif dalam menghidupkan kehidupan gereja? Baik, dalam konteks bagaimana kita memacu keterlibatan Taruk dalam berbagai kegiatan-kegiatan gereja, pertama-tama mungkin harus menjadi kesadaran kita bahwa apa sesungguhnya yang menjadi dominasi
di dalam otak orang-orang remaja, anak-anak remaja, orang-orang muda. Hal yang saya lihat, yang saya temukan, bahwa dominan otak yang ada di dalam otak anak-anak remaja itu adalah yang pertama itu soal cinta. Itu adalah sesuatu yang sebenarnya mengasah perasaan, yang juga mengasah dan juga memberikan satu ruang untuk punya daya khusus untuk melihat hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Karena ingat saja kalau orang muda, kalau omong soal cinta, pasti itu terkait dengan bagaimana kalian sudah punya perasaan satu sama lain. Hal-hal itulah yang sebenarnya yang menjadi kekuatan yang ada, tetapi kita harus berusaha dengan apa yang ada itu, berusaha untuk diasah. Jangan sampai kita menjadi jatuh ke dalam cinta buta dan lain-lain. Bahwa itu ada, itu yang menjadi keadaan yang ada di dalam diri, tetapi itu tidak hanya menjadi keadaan yang tidak teratur. Harus menjadi sesuatu yang berharga yang harus kita. Lalu yang kedua, kerentanan yang lain di dalam diri orang muda itu adalah terkait dengan kondisi-kondisi yang sering memberontak. Pemberontakan itu selalu ada. Tetapi bagaimana kita berusaha untuk bisa mengendalikan kondisi-kondisi itu. Lebih dari itu, tantangan-tantangan juga yang menjadi peluang-peluang yang kadang-kadang menjadi sesuatu yang membuat kita sebagai orang muda akhirnya tidak memiliki arah yang tepat. Dalam hal ini tentu apa yang menjadi upaya baik dengan kondisi-kondisi yang mendominasi diri orang muda, kita harus berusaha untuk bisa dapat dikawal dengan baik, ditata dengan baik di dalam komunitas-komunitas seperti ini, supaya kita bisa memberikan sebuah pertumbuhan yang baik, berjalan dalam koridor yang baik, bahwa ada kemajuan-kemajuan dan perkembangan-perkembangan yang ada, kita diusahakan supaya jangan tenggelam di dalam kemajuan-kemajuan yang ada. Tetapi kita harus bisa mengekspos apa yang baik yang ditumbuhkan dari dalam diri kita. Bahwa komunikasi seringkali menjadi ancaman bagi kita, tetapi justru kita harus menjadikan media dan sarana-sarana komunikasi itu sebagai sarana pewartaan. Kita jadikan itu sebagai bagian bagaimana kita terlibat untuk mewartakan apa yang baik dari yang ada di dalam diri kita. Baik, terima kasih Romo. Itu tadi ya teman-teman, menarik sekali dan pastinya kita sebagai orang muda harus mengikuti nih caranya Romo, karena caranya Romo ini pastinya penting sekali ya teman-teman buat pertumbuhan imannya kita, supaya kita bisa tahan nih hadapi berbagai pengaruh yang ada dalam hidupnya kita saat ini. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut ya Romo ke pertanyaan yang selanjutnya. Tentunya Romo pasti ada peran paroki nih Romo dalam mendampingi gereja. Kira-kira Romo bagaimana sih peran paroki dalam mendampingi dan membimbing taruk supaya mereka itu bisa tetap kuat dalam iman dan tetap mau berkarya lah dalam kehidupan gereja? Ya, peran paroki yang paling utama itu disadari bahwa taruk ini adalah masa kini gereja yang akan terus berkembang menjadi masa depan gereja. Masa kini gereja inilah yang harus menjadikan bagian bagaimana kita melihat bahwa kalau kita tidak mendampingi dengan baik, itu akan menjadi kendala terbesar bagi kemajuan gereja di masa-masa mendatang. Dan hal itulah yang sesungguhnya gereja atau paroki harus berperan penting untuk menyediakan wadah ini dengan para pendamping yang sungguh-sungguh mau berkorban, yang mau terlibat dengan sungguh. Para pendamping juga harus diberikan segala bentuk animasi-animasi yang mendorong mereka. Sehingga anak-anak taruk ini tidak berjalan sendiri, tetapi mereka berjalan dalam rangka menumbuhkan pengetahuan iman, perkembangan iman, sekaligus juga menumbuhkan daya tahan mereka dalam menghadapi kehidupan ke depan. Ya teman-teman, itu tadi ya penjelasan dari Romo tentang peran paroki dalam membangun dan juga membimbing taruk untuk tetap berkarya
dalam kehidupan gereja. Nah Romo, kita kan sekarang ini sedang berbicara tentang anak muda dan pastinya Romo sendiri yang punya masa muda ya Romo ya, Ya, ya. penuh pengalaman pastinya. Nah Romo, mungkin Romo bisa berbagi sedikit kepada kami tentang pengalamannya Romo pada saat muda, mungkin tentang tantangan yang pernah Romo hadapi, baik itu dalam pergaulan maupun kehidupan imannya Romo yang akhirnya bisa menjadi pelajaran untuk anak muda di luar sana, terkhususnya kami sebagai taruna muda Katolik. Baik, sebagai sebuah sharing pengalaman pribadi ketika masa remaja, masa muda, yang tentunya bagi saya secara pribadi ini adalah hal yang menarik. Bahwa masa muda itu masa yang memang penuh pesona, tetapi juga masa yang memang mengkhawatirkan. Sehingga dengan demikian kalau kita tidak memiliki ketahanan diri, kita pasti akan jatuh ke dalam kondisi atau keadaan-keadaan yang salah. Yang saya maksudkan adalah hal yang paling menjadi tantangan utama bagi diri saya juga mungkin bagi yang lain. Hal yang paling utama yang menjadi tantangan itu adalah soal komitmen. Ya. Apa itu komitmen? Itu adalah sesuatu yang sebenarnya yang mendorong kita untuk senantiasa bisa meninggalkan segala sesuatu yang menjadi egonya kita, supaya kita punya kemauan untuk menetapkan pilihan pada apa yang menjadi tujuan utamanya. Lebih dari itu, kalau kita berbicara tentang komitmen, sebenarnya apa yang menjadi alasan utama sehingga kita tidak berkomitmen? Alasan yang paling utama untuk saya itu adalah soal malas. Ya. Karena malas, pada akhirnya kita tidak berkomitmen. Bagi saya secara pribadi, malas di dalam diri itu sebenarnya menjadi sebab untuk segala sesuatu yang lain. Bahkan kalau boleh saya katakan, bisa menjadi dosa. Bahwa misalnya karena malas saya curi, karena malas saya nyontek, karena malas saya berontak, karena malas saya tidak peduli, tidak mau tahu, dan lain-lain. Sehingga sebagai sebuah sharing pribadi, saya harus melihat bahwa malas ini menjadi akar dari segala sesuatu yang ada di dalam diri saya. Maka itu yang harus saya cabut. Saya harus cabut akar kemalasan di dalam diri, dan saya harus tanam di dalam diri saya apa? Sikap atau tindakan serta perbuatan rajin. Dengan rajin, saya bisa mengubah kemalasan itu. Dengan rajin, saya bisa berjuang untuk bagaimana melakukan hal-hal yang baik. Rajin belajar, rajin berdoa, rajin bantu orang tua, rajin ke gereja, dan rajin-rajin yang lain. Itu artinya apa? Dengan itu kita tidak hanya saja mewujudkan tindakan dan perbuatan-perbuatan baik, tetapi lebih dari itu, sebagai orang muda, dengan rajin-rajin yang ada, kita menyiapkan masa depan yang kita inginkan, yang kita dambakan. Bahwa kita ingin masa depan kita sukses, kita tidak tunggu kesuksesan itu nanti, tetapi kita mulai dari saat ini dengan hal-hal yang ada, dengan kerajinan-kerajinan yang kita lakukan, dan kita bangun, itulah yang akan menjadi kesuksesan kita di masa datang. Baik, terima kasih Romo. Ya teman-teman, itu adalah pengalamannya Romo ya pada saat muda. Mungkin kita bisa ikut contoh nih dari Romo, dari kehidupannya Romo pada saat muda, sehingga Romo bisa sekarang menjadi sosok yang begitu luar biasa ya Romo. Dan tentunya kita juga bisa mengharapkan untuk anak muda seperti kita Romo, sama seperti Romo. Dan teman-teman, apa yang menjadi tantangan oleh Romo tadi, mungkin kita juga bisa hindari ya Romo, Ya, untuk benar. kita bisa menjadi anak muda yang lebih bertumbuh dengan baik dan bisa sukses nanti ke depannya. Nah Romo, ini kita mungkin sudah akan akhiri nih perbincangan kita pada hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mungkin Romo bisa kasih pesan dan harapan buat teman-teman Taruk di luar sana. Baik, pesan saya singkat. Jadilah Taruk yang berwajah pribumi tetapi berhati surgawi. Keren sekali ya teman-teman. Semoga apa yang disampaikan oleh Romo bisa kita wujudkan dengan baik dan kita
implementasikan dengan baik sebagai Taruna Muda Katolik. Dan teman-teman, kita sudah sampai nih ke akhir perbincangan. Terima kasih banyak Romo sudah mau menyempatkan waktu untuk Sama-sama. bincang-bincang bersama kita hari ini, sudah mau berbagi pengalaman, sharing, dan juga yang pastinya inspirasi buat anak muda ya Romo. Ya. Baik teman-teman, sekian dari perbincangan kita pada hari ini melalui Taro Kukabel Voice, Voice Inspiration Catholic Education. Maka dari itu saya Densi dan juga Romo pamit undur diri dari episode kali ini. Sampai jumpa di Taro Voice episode selanjutnya. Terima kasih.